Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita lanjutkan latihan soal TPS kuantitatif persiapan UTBK 2020. Di sini ada 10 soal ya. Nah, langsung saja kita ke nomor 1. Ini ada soalnya teman-teman. Operasi persen pada himpunan bilangan bulat. Persen didefinisikan dengan aturan kayak gini ya. Maka berapakah nilai dari kayak gini? Nah, gimana nih caranya? Coba. Berarti kan di sini kita bisa tulis dulu nih aturannya gimana. Bahwa X persen Y itu akan sama dengan X kuadrat dikurangi 2XY. Ingat ya, kayak gini aturannya. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Nah, coba kita kerjakannya dari yang paling dalam gitu kan. Nah, ini misalnya 1% 1 kan. Nanti hasilnya kan di 2% hasil ini, kemudian hasil ini 4% gitu kan dari hasil ini. Nah, berarti 1% 1 berapa nih? Coba. 1% 1. Gimana nih? Berarti kan 1 kuadrat dikurangi 2, 1 kali 1. Ya nggak? Ini aja negatif 2. 1 dikurangi negatif 2, negatif 1. Nah, dapat nih hasil dari ini itu negatif 1. Sekarang 2% negatif 1. Coba 2% negatif 1. Berarti kan X kuadrat nih. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali X kali Y. X-nya itu 2, Y-nya itu negatif 1. Nah, ini kan 2 kuadrat itu 4. Ditambah dong ya. Karena kan ini negatif kali negatif, positif. 2 kali 2, 4 nih. 4, jadi 8. Nah, berarti hasil dari yang ini itu adalah 8. Ya udah, tinggal 4% 8. Coba berapa? 4% 8. Berarti kan 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 8. Nah, coba berapa? 4 kuadrat aja 16. Dikurangi berarti 8 kali 8, 64. 64 dikurangi 16. Berarti negatif berapa? Negatif 48. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 2. Jika X kuadrat dikurangi Y min Z kuadrat sama dengan 40 dan X kurang Y tambah Z 10, berapakah nilai 40X dikurangi 200? Nah, gimana nih? Coba, ini ada tiga variabel, tapi yang diketahuinya cuma 2 persamaan kan? Nah, gimana nih? Oke, bener ya. Kita lihat di sini ada Y min Z. Oh, ini ada Y min Z. Bisa dong kita ubah nih. Kita tulis dulu yang pertama itu X kuadrat dikurangi Y min Z kuadrat sama dengan 40. Kemudian yang kedua ini kan kayak gini. Bisa nggak saya tulis langsung deh. X-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti kan min Y plus Z sama dengan 10 dikurangi X. Ya nggak? Karena kan X-nya tadinya positif. Pindah ruas jadi negatif. Nah, setelah itu kita kan yang ada itu Y min Z. Di sini min Y plus Z. Ya udah, kedua ruas kali negatif 1. Jadi Y min Z gitu kan. Ini jadi min 10, ini plus X. Berarti boleh aja gini, X min 10. Nah, dapat nih Y min Z-nya X min 10. Substitusi aja ke sini kan. X kuadrat min Y min Z-nya X min 10 dikuadratkan sama dengan 40. Nah, terus ya udah kita kerjain aja kan. X kuadrat min, kerjakan jadi X kuadrat min berapa? 100 ya. 100X ditambah, kenapa 100X? 20. Kan ini kali ini kali ini kan. Min 20X ditambah 10 kuadrat. Nah, ini 100. Sama dengan 40. Nah, setelah ini gimana? Ini kan kita negatif kali ke dalam nih. Nah, berarti kan negatif X kuadrat. Kita bisa coret. Ya nggak? Negatif kali negatif. Berarti 20. 20X dikurangi 100. Sama dengan 40. Berarti kan kita taruh di sini nih. 20X-nya itu sama dengan 40 ditambah 100. Jadi 20X sama dengan berapa? 140. Bisa nih nolnya kita coret. Dan 14 bagi 2, 7.
Nah, dapat X-nya 7. Kita langsung ke soalnya. 40X min 200. Berarti 40 dikali 7 kurang 200. Berarti kan 280 nih. 7 kali 4 dikurangi 200. Berapa nih? 80. B. 3. Jika M sebagai berikut, N sebagai berikut, mana pernyataan yang paling benar? Nah, yang paling benar. Nah, ini gampang ya, teman-teman. Ini kan M-nya itu apa? Kita tulis 9 pangkat 2019 min 9 pangkat 2018. Dan N-nya itu adalah 9 pangkat 2018. Nah, lihat nih. Karena di sini 2018, boleh nggak nih 2019 ini kita ubahnya menjadi 9 kali 9 2000 pangkat 2018, ya nggak? Ini kan 1. Kalau 1 ditambah 2018 kan jadi 2019. Nah, boleh nih dikurangi 9 pangkat 2018. Nah, kita tahu bahwa 9 pangkat 2018 itu kan N. Nah, berarti 9N dikurangi N, ya nggak? Nah, coba lihat 9N kurang N, ya 8N gitu kan. Nah, M itu 8N. N itu ya N gitu kan. Gitu. Nah, berarti hubungannya M itu lebih besar daripada N ya. Karena M itu 8N, ya N itu sendiri gitu. Nomor 4. Nah, ini gimana nih? Jika X tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 2, maka hasil pengurangan ini oleh ini. Nah, gimana maksudnya? Pengurangan ini oleh ini. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya konsep dari misal oleh. Nah, kalau oleh ini ya urutannya dari yang awal ke yang akhir gitu kan. Kalau pengurangan ya yang awal dikurangi yang akhir gitu. Nah, beda lagi dengan dari. Nah, kalau dari ini dari belakang nih. Dari belakang ke depan. Misalnya kan pembagian nih. Pembagian ini dari ini. Nah, berarti nanti dari belakang dulu ke sini gitu ya. Nah, berarti di sini kita tinggal kerjakan aja ya. Berarti 10X min 9 X min 1 kita kurangi dengan 11X plus 12 per X min 2. Nah, teman-teman lihat ya. Kita kali silang aja nih. X min 2 sama X min 1 gitu kan. Nah, kali silang nih. 10X min 9 kita kalikan dengan X min 2. Kita kurangi dengan 11 plus 12 kali X min 1. Nah, kita kerjakan nih. Yang ini dulu, berarti kan 10X kuadrat, kemudian min 20X, min 9X, plus 18, ya nggak? Kita kurangi nih, nanti aja deh kita kuranginya. Dan masih dalam kurung itu kan. Ini kan 11X ya. Berarti kan 11X kuadrat, min 11X, plus 12X, kemudian min 12, ya nggak? Nah, kita bagi nih hasil kalinya X min 1 dulu ya, X min 2 gitu. Nah, coba lihat nih, ada yang bisa dicoret gak? Ini dulu deh, berarti kan 10X kuadrat min berapa nih, 29X plus 18, ini kan min 11X kuadrat plus 11, nah ini berapa? Ini kan X ya, 12 dikurang 11 kan 1 X, karena ini negatif ya udah negatif X nih jadinya kan. Langsung aja nih, berarti ini nanti negatif X kemudian ditambah 12, kita bagi dengan X min 1 kemudian X min 2. Nah, ada yang bisa coret ini nih, ini sisanya min X kuadrat, kemudian yang ininya jadi min 30 plus berapa? Plus 30 juga ya. Nah, ini nih bisa ditulis di sini deh. Berarti kan min berapa tadi?
min X kuadrat, kemudian min 30 ya. Min 30X, kemudian plus 30. Kita bagi dengan X min 1, X min 2. Nah, ada nggak nih jawabannya? Nah, ini ya, hati-hati jebakan nih teman-teman. Di sini kan ada negatif X kuadrat yang tapi ininya negatif, ini positif, berarti bukan ya. Nah, coba kita yang atas kali negatif 1, bawah kali negatif 1. Ini jadi apa yang atas? Taruh di sini ya. Berarti kan X kuadrat plus 30X min 30, ya enggak? Nah, kita bagi nih. Nah, karena kan dikali negatif nih yang bawah. Nah, boleh yang berubahnya yang mana? Kan kali satu aja nih. Karena di sini coba yang pilihan itu antara B, ya enggak? Dengan apa nih? Dengan AA itu nggak bisa nih negatifnya. Nah, berarti jawabannya ini B, coy. Coba negatifnya kita kali ke yang sebelah kiri. Berarti kan jadi negatif X positif 1, kemudian X min 2, ya enggak? Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jika A lebih dari B dan B ini akar dari 64, maka akar B berapa? Nah, teman-teman lihat nih, kita langsung aja ke B-nya. B itu sama dengan akar 64. Nah, berarti B-nya berapa? Nah, hati-hati ya, ini adalah plus minus 8. Nah, kenapa nih plus minus? Karena kan 8-nya boleh. Misal dikuadratin kan dapat 64. Negatif 8 pun dikuadratin, hasilnya 64. Nah, gitu ya. Beda dengan misalnya gini, 2 tambah akar 64. Nah, ini itu adalah 2 tambah udah pasti mutlak 8. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini ketika B-nya misalnya positif nih. Misal B-nya 8. Berarti A-nya kan harus lebih dari B. Misalnya A-nya misalnya kita 9. Coba kaliin A kali B. 8 kali 9 itu adalah 72. 72 ini berarti lebih dari 64 ya. Nah, berarti jawabannya adalah A nih. Tapi lihat, kalau misalnya B-nya yang negatif, negatif 8 misalnya kan, berarti A-nya kita taruh berapa? Negatif 7 ya, lebih besar kan? Nah, coba negatif 8 kali negatif 7, berapa nih? Positif 56. Nah, ini itu adalah kurang dari kan, 64. Nah, berarti ini tidak konsisten teman-teman. Jadi ini nggak ada jawabannya ya. Nah, tapi misalnya kita tulis, mungkin maksud dia B-nya adalah positif nih. B positif. Berarti kalau B-nya positif, ya kita ambil yang ini kan. Lebih dari 64. Nomor 6. Jika B konstan memenuhi persamaan berikut, nah, maka ekspresi yang benar ini gimana? Nah, coba kita ke P dulu nih teman-teman, lihat. Di sini nah. Di sini ya, misalnya P itu berapa? 5 pangkat B. Nah, misalkan si 5 pangkat B min 1 ini kita misal kotak ya. Jadi kotaknya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Ya enggak? Tuh 2, 3, 4, 5 nih. Min semua kan. Nah, berarti P itu sama dengan 5 pangkat B. Kotaknya kan ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya udah, min 5 kotak. Ya enggak? Nah, kita masukin lagi kotaknya. 5 pangkat B min 5 kali kotaknya itu kan kita misalkan ini tadi. 5 pangkat B min 1. Ya enggak? Nah, teman-teman lihat. 5 pangkat B min 1 ini kan bisa diubah nih sebenarnya 5 pangkat B kali 5 pangkat min 1, ya enggak? Ini kan jadinya 5 pangkat B min 1. Nah, kita juga tahu bahwa A pangkat negatif 1 itu akan sama dengan 1 per A, ya enggak? Ini untuk eksponen. Nah, berarti di sini tuh 5 pangkat B per 5, ya enggak? Nah, kita tulis nih. P itu sama dengan 5 pangkat B dikurangi 5 per 5. Ya enggak? Ini ada B. Ya enggak? Nah, tapi di sini ada 5 ya. Karena kan 5 kali 5 ini.
5 kali ini. Kita coret 5-nya, dapat nih 5 pangkat B dikurangi 5 pangkat B, itu adalah 0. Berarti jawabannya P sama dengan Q. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Tersedia bilangan ganjil dari 100 sampai 999. Manakah hubungan yang tepat? Di sini P-nya ini banyaknya bilangan ganjil yang berbeda. Q-nya 320. Nah, ini mudah ya teman-teman. Kita bisa nih menggunakan aturan pencacahan ya. Karena bilangannya ratusan berarti ada 3. Nah, kita lihat. Teman-teman perlu tahu ya, bilangan itu kan 0 sampai 9 ya, yaitu ada 10 ya. Nah, misalnya gini kan, kita tulis aja deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya nggak? Ada 10 nih jumlahnya. Nah, karena di sini banyaknya bilangan ganjil yang berbeda, kita lihat syarat ganjil itu gimana? Satuannya, ini kan satuan nih. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, satuannya ini kalau ganjil itu kan harus ganjil ya. Nah, ganjil itu apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 nih. Bisa 5 dimasukin nih, 5 angka. Nah, habis gitu kita ke ratusannya nih. Syarat ratusan di sini kan berapa? Bilangannya antara 100 sampai 999. Berarti 0 gak boleh dong. Nah, 0 gak boleh. Berarti sisanya ada berapa? Ada 9 kan? 10 kurang 1. Nah, 9 di sini kan bisa masuk nih. 9. Tapi lihat, berbeda teman-teman. Nah, karena 9 di sini udah masuk 1, ya berarti sisa 8. Ya nggak? Nah, untuk yang puluhan, kan boleh semua nih. Ganjil. Ganjil kan boleh semua ini. Misalnya 21. Misalnya 43. Nah, sama kan? Ini boleh semua nih, mau bilangan ganjil, mau genap gitu kan. 0 pun boleh gitu. Tapi lihat, karena di sini ada 10 dan udah diambil satu-satu, berarti sisa 8, ya enggak? Nah, 8 kali 8 kali 5 berapa nih? 8 kali 5 aja 40. 40 kali 8 berapa? 320. Nah, berarti jawabannya adalah 320 dan itu adalah sama. Ini adalah P ya. Berarti sama dengan teman-teman. Kita ke nomor 8. Reva berencana mengikuti kursus bahasa Jepang, Mandarin, bahasa Inggris. Kursus bahasa tersebut Reva ambil di hari yang berbeda. Hari Minggu Reva gunakan untuk bersantai. Manakah hubungan yang tepat? Nah, P ini apa? Banyaknya cara menyusun jadwal kursus tersebut dalam seminggu. Q 200. Nah, ini mudah ya, sama kayak tadi. Karena di sini ada Jepang, Mandarin, bahasa Inggris, berarti ada 3 ya. Nah, taruhlah ini Jepang, Mandarin, dan Inggris. Nah, karena kan dalam 1 minggu itu ada 7 hari nih. Dan hari Minggu ini katanya gak boleh digunain nih, karena dia mau santai aja. Nah, berarti sisanya 6 hari dong. Nah, ini sisa 6 hari. Berarti kalau Jepang, di sini boleh dong 6 hari kita masukin nih. Oh, berarti 6. Nah, untuk Mandarinnya karena Jepang udah diambil 1, sisa 5. Inggris juga udah diambil nih 2, udah sisa 4 gitu kan. 6 kali 5, 30. 30 kali 4 berapa? 120. Karena di sini 200 dan di sini P-nya itu 120, artinya P itu lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. 9. Apakah akar 7A kali B merupakan sebuah bilangan bulat? Di mana pernyataan 1 itu 7, A-nya. Pernyataan 2 itu B sama dengan C pangkat 5, di mana C ini bilangan bulat. Nah, teman-teman, ini ya ada soal pernyataan-pernyataan kayak gitu. Nah, kita lihat nih, fokus ke soal. Akar 7AB ini bilangan bulat. Nah, teman-teman perlu tahu dulu ya, bilangan bulat itu yang kayak gimana sih? Nah, bilangan bulat itu ya bulat gitu kan. Bulat gitu. Nah, tapi bukan bulat bundar gitu maksudnya. Ya, bulat gitu. Misalnya ya, 7,
6, 5 gitu kan. Ini kan bulat, nggak ada koma-koma. Misalnya koma nih 4,5. Nah, ini kan nggak bulat gitu. Nah, bilangan bulat juga bisa bilangan bulat negatif, bisa bilangan bulat positif gitu. Karena di sini bilangan bulat aja ya, kita asumsikan negatif boleh, positif boleh gitu ya. Oke, di sini kita lihat A-nya 7. Misalnya A-nya 7 nih. Yang pernyataan 1. Berarti akar dari 7 kali A-nya 7 kali B. 7 kali 7, 49. Keluar jadi 7. 7 akar B. Nah, apakah ini bisa kita sebut bilangan bulat? Tidak ya. Kenapa? Karena kan B-nya kita nggak tahu nih berapa. Nah, berarti pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab. Berarti kalau tidak cukup untuk menjawab, kita coret A, kita coret D. Gitu kan? Kemarin udah belajar. Nah, sisa yang kedua. Yang kedua itu apa? B itu sama dengan C pangkat 5, di mana C-nya itu bulat. Nah, lihat ya. Kita masukin deh. 7 kali A kali C pangkat 5. Nah, ini juga sama kan? Kita nggak tahu A-nya berapa kan? Atau A-nya bulat atau enggak. Nah, berarti ini pun ya tidak cukup gitu kan untuk menjawab. Jadi yang B, yang kedua ini tidak juga mencukupi. Nah, coba misalnya gabungin nih dua-duanya apakah mencukupi atau tidak. Coba gabungin. Misalnya kan 7, A-nya itu 7, berarti 7 kali 7, B-nya itu C pangkat 5. Berarti kan di sini nanti 7 akar C pangkat 5. Nah, C-nya ini bulat. Apakah ini akan bulat? Coba teman-teman perhatikan. Karena C-nya bulat, misalnya berapa? C-nya taruhlah 2. 2 ini kan 2 pangkat 5 nantinya. 2 pangkat 5 kan 32. Berarti 7 kali 32 itu kan 4 kali 8. Berarti 14 akar berapa? Akar 8. Nah, akar 8 pun berarti kan bisa nih jadi 4 kali 2. Berarti kan akar 2 nih, ada akar 2 intinya. Akar 2 kan nggak bulat, nantinya koma-komaan. Nah, berarti ternyata walaupun C-nya bilangan bulat, ini belum tentu bisa dikatakan bulat gitu ya. Berarti nih jawabannya pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan gitu ya. 10. Berapa nilai X? Yang pertama ini bentuknya kayak gini, yang kedua X-nya bilangan ganjil. Coba nih, sama ya. Misalnya kan ini X plus 1 itu akan sama dengan 2013 kali 2014. Nah, bisa nggak saya nulis kayak gini? 2013 kali 2013 tambah 1. Nah, ini kan nanti formasinya sama nih. Nah, didapat X-nya itu berarti 2013, ya nggak? Nah, tapi ada lagi nggak nih yang memungkinkan? Ada teman-teman nih. Ini kan yang pertama. Nah, ada nih. Misalnya kita tulis min 2014 kali min 2014 ditambah ya. Ditambah 1. Nah, ini kan bentuknya sama nih. X kali X tambah 1. Jadi X-nya ini berapa? Min 2014. Coba lihat, kita kaliin deh. Coba, biar teman-teman gak bingung. Ini kan negatif 2014 dikali negatif 2013. Sama kan? Negatif ke negatif kan positif. Nanti akan sama jawabannya kayak gini. Kayak gini. Nah, berarti ada nih, ada dua jawaban. X-nya 2013 dan X-nya negatif 2014. Coba lihat. Berarti yang pertama ini tidak mencukupi ya, karena kan ada dua jawaban. Kita coret A dan kita coret D. Oh, yang D-nya nggak ada ya. Nah, berarti gimana nih? Coba lihat yang kedua. Yang kedua itu X adalah bilangan ganjil. Pernyataan 2, X ganjil. Nah, berarti kalau X ganjil, kita pilih yang ini dong. 2013. Artinya apa? Berarti dua pernyataan ini dua-duanya cukup. Kalau dua pertanyaan. Nah, berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah C ya. Ini yang DE-nya hilang nih. Kebetulan jawabannya C.
Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.